Tetaplah merasa bodoh agar terus belajar, dan tetaplah merasa lapar agar terus berusaha. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan diperlihatkannya tokoh utama dalam film ini yang bernama Imogen Salter. Dia berhasil menangkap seorang penjahat kelas kakap dengan gaya santuy setelah 37 hari melakukan pengintaian terhadapnya. Person who has recorded and memorized every move you've made. Dari London, Imogen akan terbang ke Turki. Scene berpindah ke kamp pengungsi yang berada di perbatasan Suriah Turki yang dijaga ketat oleh pasukan PBB. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan salah satu pengungsi bernama Adilah El Idrisi. Setelah truk datang, para pengungsi berhamburan memperebutkan makanannya. Tiba-tiba, Adilah yang berada di atas mobil diteriaki sebagai anggota ISIS yang membunuh suami dan putrinya. Alhasil, Adilah menjadi bulan-bulanan para pengungsi. Adilah hampir saja tewas jika pihak keamanan tidak melepaskan tembakan. Di waktu yang sama, Imogen baru saja tiba di kamp tersebut. Sebatang Utbray menemani perjalanannya di tengah dinginnya gunung bersalju. Tidak menyebutkan identitas aslinya, pimpinan kamp yang bernama Guy hanya mengetahui Imogen dikirim ke kamp ini untuk membantunya. Dia menyebut ada 10.000 pengungsi yang tinggal di kamp ini, kebanyakan dari Suriah dan beberapa Yazidi. Sebagian besar dari mereka adalah wanita, karena ISIS sudah membunuh para prianya. Perhatian Imogen tertuju ke salah satu tenda yang dijaga petugas militer. Guy menyebut wanita yang berada di dalam tenda itu berasal dari Prancis, dituduh kaum Yazidi sebagai anggota ISIS. Sidik jari Adilah sudah dikirimkan ke agen mata-mata Prancis dan Amerika, tapi mereka tidak peduli. Terlihat Adilah menyembunyikan sebuah ponsel. Dari kamp tersebut, Imogen menghubungi agen mata-mata Prancis bernama Malik Amar. Informasi sementara yang dia dapatkan, Adilah adalah salah satu dari sedikit komandan tinggi wanita ISIS. Tapi hasil sidik jarinya belum bisa mengonfirmasi berita tersebut. Malik menugaskan Imogen untuk membawa Adilah ke kamp yang berada di Edip Koyu sebelum intelijen Amerika mengambilnya lebih dulu. Mengaku dari LSM, Imogen menemui Adilah di dalam tendanya. Adilah sempat mengeluarkan pisau, tapi Imogen memastikan dirinya hanya ingin membantu Adilah tetap hidup. Tidak menyebutkan identitasnya, Imogen akan memastikan Adilah tetap aman. Di sisi lain, Imogen melihat si Guy baru saja meniduri salah satu pengungsi. Bisa disimpulkan, pimpinan kamp ini bukanlah orang baik. Guy mulai bertanya siapakah Imogen dan apa tujuannya datang ke kamp ini. Sampai detik ini, Adilah belum mengakui apakah dirinya komandan ISIS atau bukan. Dia hanya mengatakan terpaksa meninggalkan putrinya yang berada di Paris. Imogen akan membantu Adilah untuk pindah ke kamp yang berada di Turki agar dia tetap aman. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Setelah berhasil mengusir para penyerang, Imogen menekan si Guy untuk memberinya cukup bensin agar dia bisa membawa Adilah melintasi perbatasan menuju Turki. Jika Guy menolak, Imogen mengancam akan melaporkan perbuatan bejatnya kepada banyak wanita. Singkat cerita, Imogen diizinkan pergi membawa Adilah, termasuk membawa peralatan medis untuk mengobati lukanya. Dari markas DGSI, Malik melacak posisi Imogen yang sedang bergerak menuju Turki. Malik melaporkan hasil sementara penyelidikannya bersama Imogen. Adilah ini diduga sebagai komandan senior ISIS bernama Sabain Al-Kubaisi. Mereka mendeskripsikan komandan ISIS ini sebagai jin dari Al-Raqqa. Tugas Imogen untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Informasi yang mereka peroleh, pihak Amerika akan mengutus agennya yang ingin terlibat dalam operasi ini.
Sementara itu, mereka ditugaskan direktur di GSI untuk meminta bantuan intelijen Inggris. Ini artinya akan ada 3 intelijen dari Prancis, Inggris, dan Amerika yang saling berebut untuk menangkap petinggi ISIS. Bukan tanpa alasan, informasi yang mereka dapatkan dari intelijen Suriah menyebut akan ada serangan skala besar yang ditargetkan ke pihak barat antara 7-10 hari dari sekarang. Malik yakin Imogen pasti mengetahuinya bahwa wanita yang ada di dalam mobilnya itu jin dari ISIS atau bukan. Adila sempat bertanya dari mana Imogen mengetahui cara bertarung, sedangkan dia hanya seorang anggota LSM. Adila sendiri mengaku tidak pernah membunuh orang seperti yang dituduhkan para pengungsi Yazidi. Saat di Raqqa, dia dan para wanita Yazidi dikunci di dalam garasi oleh para pejuang ISIS. Justru dia yang membebaskan mereka, tapi kaum Yazidi tidak mengerti bahasa Perancis. Jika Imogen tidak percaya dengan pengakuannya bahwa dia ke Edip Koyu untuk mati karena di sana para pejuang ISIS lebih ingin membunuhnya. Dan inilah agen CIA yang bernama Max Peterson yang baru saja tiba di Perancis. Dia dijemput oleh Malik. Dari ponselnya, dia melihat alat pelacak yang mengidentifikasi mobilnya Imogen sedang bergerak ke utara. Ternyata Max sudah tahu di GSI mengizinkan agen Inggris terlibat dalam operasi ini. Dan agen CIA ini juga mengetahui Malik pacarnya Imogen. Terjadi perselisihan di antara keduanya setelah Malik merampas ponselnya Max. Tiba di persimpangan jalan antara Istanbul dan Edip, akhirnya Imogen memutuskan untuk membawa Adilah menuju Istanbul. Padahal perintah dari Malik adalah membawa Adilah menuju Edip Kayu. Diam-diam Imogen melakukan komunikasi dengan Malik. Imogen yang ternyata agen rahasia MI6 dari Inggris mengaku belum mengetahui apakah Adilah ini komandannya ISIS atau bukan. Alasannya, Adilah wanita cerdas yang sulit untuk ditebak sosok aslinya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan tanpa mengindahkan peringatan Malik. Tim pasukan khusus datang ke kamp pengungsi untuk menangkap Adilah. Padahal wanita itu telah dibawa pergi oleh agen Inggris. Sampel DNA diambil dari dalam tendanya untuk memastikan identitas Adilah yang sebenarnya. Scene berpindah ke Paris. Seorang gadis kecil bernama Yasmina yang sedang bersama bibinya tiba-tiba diculik orang tidak dikenal. Ternyata Yasmina kembali dilepaskan, para penculik itu hanya mengambil rambutnya. Kembali ke Imogen yang membawa Adilah hingga ke pegunungan Kutahya, Turki Tengah. Karena memerlukan antibiotik untuk lukanya, Imogen kembali memberi suntikan obat kepada Adilah. Saat Imogen akan buang air, diam-diam Adilah menghafalkan nomor telepon yang muncul di ponselnya Imogen. Kembali melanjutkan perjalanan, dengan gaya humornya, Imogen coba mengorek informasi kenapa Adilah sampai terlibat gerakan radikal, tega meninggalkan putrinya. Imogen hanya tertawa, padahal mereka hampir saja menabrak mobil lainnya. Setelah melihat nomor yang ditulis Adilah di kaca mobil, Imogen beralasan itu nomor pacarnya yang seorang dokter di Paris. Tiba di Istanbul, Adilah kembali melihat ponselnya Imogen berdering, tapi dia tidak mau mengangkatnya. Karena petugas kepolisian sedang melakukan razia, mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Diam-diam, Imogen membuang ponselnya. Alhasil, markas di GSI kehilangan jejak. Keduanya kabur setelah ada seorang pria muncul mengejar mereka. Malik dan Max mendapat omelan dari atasan di GSI setelah video pertengkaran mereka viral di komunitas intelijen yang disebarluaskan intelijen Rusia. Agen CIA ini sangat yakin wanita yang bernama Adilah itu sebagai komandan tinggi ISIS yang sangat berbahaya. Tapi kebenaran informasi itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Dan ternyata tim CIA lah yang menculik putrinya Adilah untuk diambil sampel rambutnya. Kini, Max meminta di GSI memastikan sampel rambut tersebut dengan DNA-nya Adilah apakah cocok atau tidak. Jika cocok, Adilah hanyalah anggota ISIS biasa. Tapi jika tidak, maka Adilah dipastikan adalah komandan tinggi ISIS yang sangat berbahaya yang harus segera ditangkap.
Datang ke sebuah klub, Imogen meminta bantuan pria tua bernama Demir agar membuatkan dokumen palsu untuk temannya ini dengan imbalan $10.000 Amerika. Singkat cerita, Demir menyerahkan paspor yang dibutuhkan Adilah. Diam-diam, Imogen menghubungi Malik. Dan ternyata hasil penyelidikan DNA-nya menyebut wanita yang bersama Imogen memang benar Adilah yang memiliki seorang putri. Dia tidak lagi menarik bagi intelijen Prancis maupun Amerika. Tapi Imogen masih punya keyakinan Adilah memang komandan ISIS yang mereka cari. Dan karena itu, dia akan membuktikannya. Diam-diam, Imogen menyadap panggilan telepon Adilah kepada putrinya. Keduanya lalu naik bis menuju bandara dan selanjutnya akan terbang ke Paris. Terlihat seorang pria mengambil kertas dari sebuah kitab yang sebelumnya pura-pura dibaca oleh Adilah. Kertas yang diambil oleh pria tadi ternyata sebuah peta yang menunjukkan titik lokasi tendanya Adilah di kamp pengungsian. Dari balik batu, pria ini menemukan ponselnya Adilah. Aksinya terciduk oleh si Guy dan anak buahnya. Tiba-tiba ini yang terjadi. Setelah mendapatkan ponselnya, pria ini menghubungi antek-anteknya yang berada di rumah sakit terbengkalai Mosul, Irak. Mendapat informasi penting tersebut, dia mengatakan kepada dua orang pengikutnya bahwa waktunya telah tiba. It's time. Sementara itu, Imogen dan Adilah baru saja tiba di bandara Paris. Saat mereka sedang santuy bermain catur, tiba-tiba seseorang muncul mengaku terobsesi dengan catur. Sebelum pergi lagi, dia mengatakan kepada Adilah semua akan sesuai rencana. Disinilah agen rahasia Inggris ini makin curiga. Adilah sangat senang setelah bertemu kembali dengan putrinya. Max kembali bertemu dengan Malik karena investigasi terhadap Adilah kembali dibuka setelah ditemukannya dua petugas UNICEF yang terbunuh di dekat tendanya Adilah di kamp pengungsi. Karena gaya agen CIA ini yang songong, Malik tidak mau berbagi informasi dan memilih untuk pergi. Entah apa alasannya, ini yang terjadi kepada pria yang membawa ponselnya Adilah. Pelaku diketahui bernama Emir. Kembali ke Irak, dua pria yang telah didoktrin disuruh memakai kain kafan oleh pria bernama David agar setelah mereka mati tiba di surga dalam keadaan bersih. David kembali mengingatkan setelah mengekspos inti mesin radiologi, mereka hanya punya waktu 3 menit untuk mengeluarkannya dari selubung, lalu memasukkannya ke dalam wadah air di wadah timah. Dan inilah aksi yang dilakukan keduanya yang rela mengorbankan nyawa. Malik membeberkan informasi yang dia dapatkan terkait pembunuhan dua petugas UNICEF oleh pelaku yang diduga sebagai relawan ISIS. Dan kemudian pelaku tersebut ditemukan telah tewas dengan tembakan di kepala ala intelijen Rusia. Ini menguatkan dugaan sebelumnya bahwa Adilah terlibat dalam gerakan ISIS yang menargetkan ribuan nyawa orang tidak bersalah. Imogen yang sangat percaya diri akan membuktikan bahwa dia mampu untuk mencegahnya. Adilah ternyata menghubungi si Emir dan mengatakan dia tidak tahu siapakah sebenarnya wanita itu dan Adilah akan menyelidiki apakah dia tahu tentang rencana mereka. Imogen menggambarkan Adilah sebagai wanita yang sulit ditebak dengan berbagai banyak misteri, tapi dia merasa lebih jujur kepadanya. Meski mengetahui teleponnya sudah disadap, Imogen tetap menerima panggilan dari Adilah yang kembali mengajaknya bertemu. Tapi Imogen tidak akan menyebutkan lokasi sebenarnya kepada Malik ataupun agensinya. Sambil berjalan pergi, Imogen membuang ponsel berikut alat komunikasinya agar intelijen Prancis tidak bisa melacaknya. Singkat cerita, Imogen dan Adilah kembali bertemu di sebuah pemakaman. Tepat di bawah nisan kakeknya, Adilah mengambil sebuah pistol revolver. Tiba-tiba, dia menodongkan pistol tersebut kepada Imogen agar mengatakan identitas dia yang sebenarnya. Agen rahasia Inggris ini tetap tenang, menceritakan kisah ayahnya yang tewas dalam sebuah ledakan saat bertugas sebagai diplomatik di Istanbul, Turki, ketika Imogen masih berusia 16 tahun. Pelakunya adalah TDKP, Partai Komunis Revolusioner Turki yang menurut rumor dikendalikan oleh CIA.
Tak sampai di situ, Imogen mengaku kepada Adilah sebagai agen intelijen Inggris yang dikirim ke camp untuk melakukan kontak dengan Adilah, karena Prancis dan Amerika mengira Adilah orang yang sangat penting. Meski tidak membeberkan semuanya, Imogen menyebut tes DNA membuktikan Adilah tidak penting sama sekali. Adilah cukup terkejut karena Imogen berani mengatakan yang sebenarnya tentang identitas dirinya. Kembali ke si Emir yang baru saja tiba di kapal angkatan laut Bulgaria yang sedang bersandar di pelabuhan Istanbul, Turki. Ternyata dia seorang anggota militer Bulgaria yang melakukan komunikasi dengan anteknya yang ada di Irak. Imogen berpendapat Adilah bukanlah petinggi ISIS seperti yang dikoarkan Prancis dan Amerika, tapi hanya seorang ibu yang tidak ingin kehilangan anaknya. Tapi jika Amerika mengetahui Adilah terlibat dalam gerakan ISIS, Amerika pasti akan menangkapnya. Seorang pria tiba-tiba mendekati Adilah, memberikan sebuah kertas yang bertuliskan untuk menemuinya besok malam pukul 20 di Lerik, tertanda dari seseorang berinisial E. Keluar dari bar, Imogen bertemu dengan si Max, membeberkan hasil penyelidikannya bahwa Adilah punya peran ganda. Selain membantu gerakan ISIS, dia hanya ingin melarikan diri bersama putrinya. Untuk mendapatkan semua informasi penting tentang rencana serangan ISIS, Imogen harus berpura-pura membantu Adilah. Tapi dia minta bantuan agen CIA ini terkait TDKP adalah kedok CIA dan mereka yang membunuh Markus, ayahnya Imogen. Imogen hanya ingin tahu apa alasannya. Akhirnya, Adilah setuju membantu Imogen selama agen Inggris ini memastikan keselamatan anaknya. Kembali ke Angkatan Laut Bulgaria yang berencana akan melanjutkan pelayaran menuju pantai timur Amerika. Di waktu yang sama, datanglah si David membawa truknya. Rencana jahat apa yang sebenarnya akan mereka lakukan? Si Emir datang ke makamnya kakek Adilah, tapi kebetulan ada seorang wanita yang mengaku tertarik dengan tulisannya, sama-sama mengaku teguh pada iblisnya. Si Emir pergi setelah meninggalkan bunga dan mengambil sebuah kartu dari makam tersebut. Ternyata wanita ini adalah agen CIA yang langsung melaporkan kepada Max bahwa seorang pria datang ke makam untuk mengambil sebuah kartu. Agen CIA ini kembali ditugaskan untuk mengambil bunganya, barangkali ada DNA si pria yang tertinggal. Agen lain yang berada di mobil diberi perintah untuk membuntuti Emir. Karena si wanita melihat pria yang sama telah berlari, dia ikuti, namun di luar dugaan. Emir berhasil lolos dari kejaran agen CIA ini. Kembali ke Imogen yang membawa Adilah dan putrinya tinggal di dalam rumahnya. Yamina kembali dibawa bibinya karena Adilah berjanji akan membantu Imogen. Melihat kembali ruangan ayahnya, Imogen menemukan sebuah benda yang ditinggalkan mendiang ayahnya untuk Michael. Dan Michael ini adalah teman Markus, dia juga yang menjadi wali dan mentornya Imogen di Dinas Intelijen Inggris. Kembali ke markas DGSI, seorang ahli elektronik dan intersepsi digital bernama Caesar ditugaskan untuk membuat alat yang mampu menembus sistem keamanan Amerika, melindungi komunikasi antara agen di lapangan dan markas pusat mereka di Langley, Virginia. Alat ini ketika disimpan 3 meter dari ponsel atau laptop, maka akan merekam dan mengirim komunikasi menembus semua prosedur keamanan mereka. Terbukti, dia mendapat informasi bahwa Imogen melakukan komunikasi rahasia dengan agen CIA tanpa sepengetahuan Prancis. Disinilah mereka menilai Imogen telah menusuk mereka dari belakang. Adilah menceritakan salah satu peristiwa saat dirinya masih berusia 21 tahun yang ditugaskan ISIS untuk melakukan aksi bom bundir. Di hotel tersebut banyak sekali turis Amerika, termasuk wanita dan anak-anak. Dari balik bajunya sudah terdapat tombol detonator, namun ternyata kawatnya putus. Tanpa sepengetahuan Adilah, agen CIA ini memberi Imogen sebuah pistol untuk keselamatannya setelah kasus pembunuhan yang menimpa anak buah Max. Imogen diberi waktu 24 jam untuk membongkar rencana ISIS. Jika gagal atau terlambat, Max akan menginterogasi Adilah dengan gaya konvensional yang penuh dengan kekerasan. Selain itu, Max memberikan sebuah flash disk yang terkait dengan alasan ayahnya Imogen dibunuh.
Malik kembali menghubungi Imogen untuk bertemu dan meminta penjelasan mengapa pacarnya ini lebih terbuka dan memilih bekerja sama dengan agen CIA, padahal dia sedang berada di wilayah Prancis. Emir mendapat sebuah barang dari seseorang terkait rencana jahatnya. Selain itu, si David berkomunikasi juga dengan Emir bahwa Jean Al-Raqqa masih berada di Paris bersama wanita Inggris. Emir menyebut bahan peledaknya sudah berada di dalam kapal dan akan segera berangkat menuju wilayah Amerika. Ternyata di dalam kartu yang dia ambil di pemakaman kakeknya Adilah terdapat sebuah SIM card. Dan ternyata komunikasi mereka berhasil disadap oleh markas DGSI. Rupanya alat penyadap yang dirakit oleh Caesar sudah dipasang sejak tahun lalu di tempat pertemuan para sasaran. Hasil penyelidikan sementara, para pelaku teroridau itu menggunakan jin sebagai kode nama mereka. Tapi sebelum membagikan informasi penting ini kepada pihak Amerika, tim akan lebih dulu mencari dalang di balik pembunuhan agen CIA. Tanpa sepengetahuan Imogen, Adilah bertemu dengan Emir. Setelah Imogen datang, si Emir langsung kabur. Tiba-tiba ini yang terjadi. Imogen yang jadi sasaran pembunuhan berhasil melakukan perlawanan. Adilah meminta maaf karena dia tidak tahu bahwa Imogen menjadi target sasaran. Singkat cerita, setelah Adilah tidur, Imogen kembali menemui Malik. Dia membeberkan informasi terbaru bahwa organisasi teror itu sudah merencanakan sebuah serangan di pelabuhan Amerika melalui bahan peledak yang ada di dalam kapal. Tugas Imogen untuk mendapatkan informasi nama kapal tersebut demi mencegah serangan. Imogen mengira Adilah masih tertidur lelap, namun ternyata dia mendapat pesan untuk pergi ke tangga pukul 6 pagi. Malam itu, Imogen membaca dokumen rahasia CIA terkait ayahnya Imogen yang rupanya seorang agen ganda yang terbukti mengirimkan sebuah informasi rahasia kepada agen Rusia. Inilah alasan ayahnya dibunuh. Tepat jam 6 pagi, diam-diam Adilah kabur dari apartemennya Imogen menyamar jadi kurir. Intelijen Prancis dan CIA yang mengintai apartemen ikut terkecoh dengan anggota jaringan teroridau itu. Bangun dari tidur, Imogen baru menyadari Adilah telah menghilang. Meg sampai marah besar kepada anak buahnya yang kehilangan jejak. Imogen lalu menghubungi Malik karena si kurir satu-satunya yang terdeteksi masuk ke dalam apartemen. Itu artinya anggota teroridau yang menyamar jadi kurir masih berada di dalam gedung. Imogen melihat tersangka berpura-pura sedang mengepel lantai. Imogen meminta bantuan Prancis ataupun Amerika untuk menangkapnya. Turun dari apartemennya, Imogen lebih dulu mencuri ponsel pelaku. Imogen memberinya pilihan untuk memberitahu kemana Adilah pergi dan dia akan dibebaskan, atau dia ditangkap dan berakhir di penjara. Ternyata sebelum menjawab, tim dari intelijen Prancis lebih dulu datang untuk menangkapnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Imogen kembali mencegatnya untuk mendapatkan informasi, tapi tim Prancis kembali membuat aksi yang bodoh dengan membunuh tersangka. Who do you really work for? Malik, just so you know, I had it. Rupanya, Adilah pergi untuk menemui Emir yang menyebut pimpinan organisasi mereka menuduh Adilah telah membelot dengan menjadi informannya agen Inggris. Adilah mengelak tuduhan tersebut, justru dia memanfaatkan Imogen untuk mengorek informasi dan perlindungan dari intelijen Amerika yang ingin menangkapnya. Ancaman muncul dari para petinggi mereka yang mengancam akan membunuh anaknya Adilah jika dia terbukti berkhianat. Untuk membuktikan kesetiaannya, Adilah ditugaskan membunuh Imogen hari ini juga. Adilah setuju untuk memancing Imogen datang ke lokasi keramaian, tapi dia meminta eksekusinya dilakukan oleh orang lain. Jadi rencananya, Emir akan meledakkan dirinya bersama kapal angkatan laut Bulgaria tepat di pelabuhan Amerika. Ternyata si Emir punya harapan untuk menikahi dulu Adilah, tapi Adilah tidak terlalu merespon permintaannya itu. Emir memberikan sebuah ponsel khusus yang dirangkai menjadi detonator.
Max sudah habis kesabaran ingin masuk ke TKP, tapi anak buahnya mencegah karena tindakan CIA di negara ini sudah jelas ilegal. Jika kembali menemukan Adilah, Max mengancam akan menggunakan kekerasan demi mencegah serangan ke wilayah Amerika. Malik memberitahu Imogen tentang penyadapan yang dilakukan markasnya terhadap rapat tinggi yang dilakukan CIA. Imogen memaksa ingin melihat rekamannya karena dia sendiri agen di JSI rahasia. Itu artinya Imogen adalah agen ganda selain statusnya sebagai agen MI6. Ternyata rapat jarak jauh berlangsung antara Max dengan para petinggi CIA, termasuk ada pejabat keamanan di dalamnya. Dia menyebut tentang peran Imogen dan Emir dalam operasi ini. Selain itu, para pejabat ini sudah tahu tentang ancaman serangan dari sebuah kapal yang membawa bahan peledak tingkat tinggi yang akan berlabuh di pantai timur Amerika. Masalahnya, sampai saat ini tidak ada satupun yang tahu nama kapal dan lokasi keberangkatannya yang diprediksi akan melakukan serangan dalam 2 hari ke depan. Jika ini terjadi, ribuan nyawa warga Amerika akan menjadi korban. Menurut Max, hanya ada satu cara untuk mencegah serangan tersebut. Tindakan ilegal dengan menculik dan mengancam anaknya Adilah agar dia bicara. Karena tidak ada opsi lain, para pejabat ini setuju. Inilah yang disesalkan tim intelijen Prancis, terutama Imogen yang sudah berjanji akan melindungi Adilah dan putrinya. Apakah Imogen akan menyerah begitu saja demi menyelamatkan ribuan nyawa tidak bersalah? Pulang ke apartemen, Max sudah menunggu Imogen. Karena perintah dan persetujuan dari atasan sudah valid. Imogen tidak punya pilihan selain menyerahkan Adilah jika dia kembali datang menemuinya. Tiba-tiba, Adilah mengirimkan pesan kepada Imogen untuk bertemu di sebuah lokasi. Terlihat 2 orang membawa putri Adilah dan bibinya ke lokasi yang lebih aman menggunakan truk sampah agar tidak terdeteksi intelijen Amerika. Tepat di depan rumah kakeknya, Adilah dan Imogen bertemu. Agen rahasia ini memberitahu Adilah bahwa pihak Amerika ingin menculik putrinya agar dia bicara. Tapi Imogen berjanji akan membawa dia dan putrinya ke tempat yang aman dengan identitas baru di wilayah Inggris. Tiba-tiba ada seseorang yang membawa pisau hendak membunuh Imogen, tapi Imogen lebih dulu mengeluarkan senjata. Max kembali marah setelah timnya kehilangan jejak putrinya Adilah yang sudah lebih dulu disembunyikan oleh Imogen. Informasi yang sama didapatkan Malik dari atasannya. Imogen memberitahu Adilah bahwa putrinya sedang dalam perjalanan ke Inggris. Tapi dia tidak akan memberitahu lokasinya sebelum Adilah memberitahu nama kapal yang akan diledakkan di Amerika. Adilah marah karena Imogen dianggap sama saja seperti mereka yang memanfaatkan putrinya. Terungkap di sini bahwa Imogen pernah memiliki anak. Dan karena itu, dia mengetahui betul arti kasih sayang dan perjuangan seorang ibu demi anaknya. Dan Adilah harus sadar, Imogen punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan ribuan orang, termasuk diantaranya wanita dan anak-anak. Jika saja agen ini tidak punya hati nurani, Adilah sudah dia serahkan kepada CIA. Adilah menjawab pedihnya penderitaan orang-orang seperti dia dan jutaan lainnya yang dibunuh, dibantai, dan dijajah di tanahnya sendiri oleh negara-negara superpower yang tidak berkeprimanusiaan. Imogen awalnya ingin pergi, tapi dia mengingat wajah seorang anak. Karena yakin Adilah bukan seorang monster, Imogen mengajak Adilah untuk pergi bersamanya. Menumpang sebuah truk, ini yang dilakukan Imogen kepada supirnya. Ternyata mereka berdua pergi ke Inggris melalui darat agar tidak terlacak CIA dan DGSI. Tapi tetap saja sebuah helikopter terbang di atas mereka. Mereka berpencar untuk bertemu lagi di katedral. Intelijen Prancis dan Inggris bekerja sama untuk menangkap keduanya. Meminjam ponsel seorang warga, Imogen menghubungi seseorang. Datang ke markas DGSI, terjadi perkelahian kembali antara Max dan Malik. Di dalam katedral ini, Imogen membujuk seorang wanita agar mau mengantar dia dan Adilah. Max memutuskan akan terbang ke Inggris demi mencegah serangan apapun yang mereka lakukan demi mendapatkan Adilah.
Tindakan sama dilakukan oleh Malik. Imogen yang cerdas berpura-pura membeli tiket kereta untuk mengalihkan perhatian tim intelijen yang memburu keduanya. Ternyata Imogen sudah dijemput oleh supir pribadinya Michael yang bernama Patrick. Imogen mengungkapkan bahwa Michael dulunya seorang agen MI6 yang hanya diketahui segelintir operator tingkat tinggi. Selain itu, ayah angkatnya seorang sultan kaya raya yang bisa membantu Adilah memiliki identitas baru. Dan seperti apakah kisah masa lalu Imogen dan Michael? Tiba di London, lagi-lagi si Malik bertemu Max di rumah aman milik agen rahasia Inggris. Mau tidak mau, keduanya harus bekerja sama menuntaskan misinya dalam waktu yang sangat terbatas. Akhirnya, Imogen diterima oleh Michael, namun dengan mimik wajah yang ketakutan. Mantan agen rahasia ini mengetahui betul situasi yang sedang dialami Imogen dan Adilah. Michael menjanjikan paspor yang dibutuhkan Adilah akan selesai dalam beberapa jam. Imogen berencana menerbangkan Adilah dan putrinya ke Kanada. Diam-diam, Adilah ditugaskan Imogen mengambil kunci mobil karena sewaktu-waktu mereka akan pergi dari rumah ini. Saat masuk ke garasi, Adilah diciduk oleh si Patrick. Mantan marinir kerajaan ini menyuruh Adilah mandi karena dia ingat betul bau orang-orang seperti Adilah sebelum dia dibunuh. Malik menceritakan sedikit tentang Michael yang seorang mantan agen rahasia bawahan ayahnya Imogen. Ternyata si tuan tanah itu yang seharusnya menjadi sosok ayah pengganti malah mencintai Imogen. Di dalam gudang inilah ternyata Imogen menemukan banyak sekali foto dan data intelijen terkait dia dan Adilah, bahkan Malik dan Max yang disembunyikan Michael. Beberapa dokumen diantaranya sudah dihancurkan. Michael beralasan semua ini untuk mengawasi Imogen. Mengaku memiliki banyak kenalan di seluruh dunia untuk mendapatkan sebuah peluang. Tanpa rasa malu, si Michael kembali merayu Imogen. Dikonfirmasi kepada Adilah, ternyata ada keterlibatan pihak Rusia dalam rencana serangan ini. Adilah pernah memergoki Emir menelepon dalam bahasa Rusia. Disinilah Imogen yakin FSB Rusia berada di balik serangan ini. Adilah hanyalah pion yang dimanfaatkan mereka untuk balas dendam kepada Amerika. Tapi Adilah bersikukuh tidak akan membocorkan nama kapalnya sebelum dia bertemu dengan putrinya. Sementara itu, kapal Angkatan Laut Bulgaria sudah berada di Samudra Atlantik, 145 km menuju pesisir timur Amerika. Dan Emir sudah berada di dalam kapal tersebut. Saat makan malam, Imogen bertanya kepada Michael kenapa ayahnya yang seorang diplomat Inggris harus dibunuh. Tapi Imogen sudah mengetahui jawabannya karena dia bekerja untuk Rusia. Seorang agen ganda yang mengkhianati negaranya. Faktanya, Michael mengikuti jejak ayahnya karena dia mendidiknya seperti itu. Tapi Imogen bertekad tidak akan mau seperti mereka. Dan faktanya, Imogen pernah melahirkan anak dari si Michael sebelum akhirnya meninggal dunia. Imogen meluapkan kemarahannya. Sementara itu, Adilah mendapat pesan dari si Emir untuk siap-siap melakukan aksinya dengan detonator yang Adilah bawa dalam waktu 5 jam lagi. Diam-diam, Malik dan Max menyusup ke dalam rumahnya si Michael. Sementara itu, si Patrick terlihat sedang mempersiapkan senjata. Sebelum Adilah dibunuh, inilah yang terjadi. Adilah kabur setelah Max terkena tembakannya si Patrick. Okay. Sementara itu, si Michael mengajak Imogen tidur bersamanya. Dan saat itulah, Imogen memaksa Michael menyebutkan nama kapal dan lokasi serangannya. Tapi Michael balik menodongnya. Untung saja, Malik datang tepat waktu menghabisinya. The best of us. I need to get to Adila. Adilah sudah datang membawa mobil untuk menjemput Imogen. Setelah membuka gerbang, di luar dugaan, ternyata si Patrick yang masih hidup menembak Adilah. Akhirnya Imogen membalasnya. Fucking coward!
Tapi dia gagal menyelamatkan Adilah yang sudah meninggal dunia. Dan ternyata di dalam kaca mobil ini, Adilah lebih dulu menulis nama kapalnya, yaitu Provacia. Saat itu juga, tim pasukan khusus dikirim ke atas kapal angkatan laut Bulgaria ini. Si Emir pun dihabisi saat akan meledakkannya. Akhirnya, Imogen menyadari semua rencana serangan ini dilakukan oleh si Michael yang bekerja sama dengan FSB dan organisasi teror Riddau. Sesuai janjinya, Imogen menerbangkan putrinya Adilah ke tempat yang lebih aman. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.